Words play important role in a sentence. Yang benar, Kariska. Coba, sobat belajar, feel the difference when I say I'm amazing versus I'm amazed. Can you feel the different vibe of two sentences? Okay, the first one, I'm amazing. Okay, of course, the word is different. This one with ing, amazing. Nah, tapi sobat belajar, dengan perbedaan bentuknya ini, si wordnya, dia juga menunjukkan fungsi yang berbeda dan juga makna yang berbeda. Ketika I say I'm amazing, I mean that this is my quality. Okay, this is my characteristic. Amazing comes within me. Okay, and different case, if I say I'm amazed, it means that something makes me amazed, or something makes me feel that amazing thing. Ya, sobat belajar, walaupun perbedaannya cuma sedikit antara ing, yang satu lagi id, itu punya arti yang beda. Oke, sama juga dengan kata yang paling sering salah digunakan, between boring and bored. Ya, when you say I'm boring, it means that it is your characteristic that you are a boring person. Ya, dan ketika diganti jadi I'm bored, berarti sobat belajar menunjukkan bahwa ada sesuatu nih yang bikin sobat belajar merasa nggak enak feelingnya, jadi bosen. Ya, perbedaannya cuma sedikit antara ing dan juga id, tapi ternyata cukup fatal kalau misalnya ternyata salah maknanya. Nah, sama juga dengan sentence yang seperti ini. I listen to a school podcast. I listen to a school podcast versus I've just listened to a school podcast. Listen versus have listened dengan subjek yang sama, I. Okay, letak perbedaannya adalah of course dari bentuk verbnya. The first one, I listen, okay, itu yang basic form, I listen. While the other one, have listened, menggunakan ed, bentuk yang past participle. Ya, karena bentuknya regular, berarti ending with ed. Tapi sobat belajar, dengan perbedaan kata kerja ini, mereka juga menunjukkan makna yang berbeda. Kalau yang I listen to a school podcast, ya, ini dalam simple present tense berarti dia menunjukkan habit. That's my habit to listening to a school podcast. Nah, beda ceritanya lagi dengan menggunakan have listened. Ya, berarti sentence ini menunjukkan bahwa listening to a podcast I've just do it recently. Belum tentu jadi habits. Oke, sobat belajar, terlihat perbedaannya kalau dengan kita memainkan katanya, berarti kita juga memainkan maknanya. Oke, talking about simple present tense and present perfect tense, ada apa lagi ya yang bisa kita modifikasi? Atau ada poin apa lagi yang bikin kita harus hati-hati karena nanti maknanya bisa jadi berbeda antara si simple present tense dan juga present perfect tense. Kalau fokusnya kita ganti jadi verbnya akan seperti apa ya? Apa sih perbedaannya? Oke, yang ada di simple present tense dan juga present perfect. Continue watching, sobat belajar. Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Hai, sobat belajar. Rizkas here and welcome to English Classroom. Well, sobat belajar, I hope you are doing fine out there because we're gonna talk about grammar. Okay, I know it can be overwhelming, tapi kita akan mempelajari si grammar ini dengan bentuk yang paling simple dan akan kita pelajari sesuai dengan detailnya, one by one. Ya, nah grammarnya yang mana, Kak Rizka? Oke, sobat belajar, jadi tema besarnya adalah simple present tense, ya. Dan ada beberapa part yang akan kita bahas bersama.
Okay, the first one, simple present tense versus present perfect tense, particularly the verb changes. Ya, walaupun nama mereka mirip nih, sobat belajar, ada present tense, simple present tense, dan juga present perfect tense, mereka itu punya verb yang beda. Artinya adalah verb yang digunakan di present tense, simple present tense, dan juga si present perfect tense itu beda. Ya, karena memang kegunaannya si simple present tense ini dan juga si present perfect itu beda. Nah, dia kegunaannya beda, verbnya juga pasti beda. Jadi kalau misalnya kita lihat nanti penggunaan verb tertentu, kita langsung bisa spot, oh, this one is simple present tense, while the other one is present perfect tense. Ya, and next one, kita masih akan lihat perbedaannya dengan present perfect tense, tapi akan kita lihat dari sentence structure-nya. Ya, nanti akan kita bandingkan. Kalau misalnya si simple present tense itu dia susunannya seperti apa? Ya, verbnya ada di mana? Apakah dia butuh bantuan auxiliary? Kalau iya seperti apa? Kalau tidak seperti apa? Ya, bentuk dari yang kalimatnya positif seperti apa? Yang negatif seperti apa? Interrogative, bagian yes or no questions, atau bagian yang question words menggunakan why, how, and so on. Okay? And next one kita akan lihat overview-nya. Ya, overview dari si simple present tense ini, karena ini adalah tenses yang paling basic dan yang paling commonly used, jadi kita perlu lihat overview-nya seperti apa. Jadi sobat belajar juga nanti get the picture kalau simple present tense itu overall seperti ini gambarannya, kegunaannya seperti ini, dan juga sentence structure-nya juga akan terlihat. Ya, and next one, sentence structure. Kita juga nanti akan fokus langsung ke simple present tense, itu sentence structure-nya seperti apa. Karena tadi sudah kita bandingkan dengan si perfect tense, nanti akan kita lihat lebih detail lagi si simple present tense itu seperti apa. Okay, sobat belajar, so now we start with this one. Okay, this. Okay, here we go. This one. Okay, nah questions-nya, sobat belajar, how is the verb change in simple present and present perfect tense? Ya, pertanyaannya sesuai dengan tadi, ya, mind map yang awal. How is the verb change in simple present and present perfect tense? Ya, untuk menjawab soal ini, Kak Rizka bagi jadi beberapa part. Ada example, ada positive, ada negative, ada exercise, ada interrogative 1, interrogative 2, and verb changes. Ya, sobat belajar. Okay, we start with example. This one. Here we go. Look at the following examples. Okay, sobat belajar. Jadi ada dua sentences. Sobat belajar need to decide which one is simple present tense, which one is present perfect tense. Okay. Number one, the health minister reports coronavirus case surge every day. The health minister reports coronavirus case surge every day. While number two, the health minister has just reported the coronavirus case surge. Okay, sobat belajar, dari bentuk verbnya, karena tadi fokus kita ke verb changes, ini yang akan menjadi jawaban dan petunjuk, of course, untuk bisa dapat jawabannya, mana yang simple present tense, mana yang present perfect, and present perfect, ya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Oke. Reports. Ya. And this one has just reported. Oke. Ya, kan saya ganti deh warnanya jadi warna merah. Oke. Has just reported and reports. Ya. Sobat belajar, nah dengan dua verb yang bentuknya beda, apakah sobat belajar tahu mana yang simple present tense, mana yang perfect, present perfect? Oke, sobat belajar, this one, yang ini, itu yang bentuknya present tense. Simple present tense. Ya, karena dia kata kerjanya ending with s ketika si subjeknya itu third person singular, the health minister. Kalau kita ganti, pronounnya bisa jadi he or she. Oke, jadi verbnya menggunakan additional s. While yang ini the health minister, itu untuk
sebelum ke verbnya reported, ya, dia menggunakan has. Okay, the health minister has just reported the coronavirus case surge. Ya, jadi yang ini dia dalam bentuk present perfect tense. Okay. Nah, dari kata kerjanya ini, Sobat Belajar, itu yang paling signifikan untuk bisa langsung tahu mana yang simple present tense, mana yang present perfect tense. Ya, kalau misalnya si simple present tense itu ada yang ending with s or es. Nah, kalau si present perfect tense itu bedanya langsung signifikan. Antara nanti dia ending with ed or d, atau nanti ada bentuk yang memang irregular yang lain. Contohnya ada dari break jadi broken. Ya, misalnya has just broken. Oke. Nah, ini overview awalnya, Sobat Belajar. Jadi udah mulai triggered ya. Kalau misalnya si bentuk present tense itu oke. Ending with us, kalau misalnya subjeknya adalah third person singular. Ya. Nah, kalau misalnya si present perfect continuous, present perfect. Nah, ini dia menggunakan has dan juga followed by verb 3. Kalau yang ini, Sobat Belajar, this one, okay, just itu adalah adverb yang ada di present perfect. Nah, itu kita biarin aja. Jadi fokus kita ini verbnya dulu. Nanti kalau Sobat Belajar udah dapat idea of verbnya, nanti akan kita pelajari. Ada adverb apa aja di simple present tense dan juga ada apa aja yang ada di present perfect, ya. Okay, so got it? Nah, Kariska punya apa lagi ya untuk Sobat Belajar? Oke, kita langsung lihat ke bentuk yang positif. Kan tadi udah kita lihat juga, kalau misalnya bentuknya dia third person singular, kalau simple present tense menggunakan verb, ya nanti ada additional s or es. Oke, nah kalau misalnya tadi juga masih sama third person singular, tapi kalau misalnya menggunakan present perfect, itu dia menggunakan has sebelum dia pakai verb 3-nya. Oke, Sobat Belajar, sekarang tinggal kita lihat yang bentuknya positif. Oke, nah ini langsung Kariska kasih atas bawah. Yang atas adalah simple present tense, Sobat Belajar, while yang di bawah ini adalah present perfect. Ya, oke. Nah, dari sini nanti Sobat Belajar langsung dapat clear picture bedanya bentuk yang positif untuk si simple present tense dan juga present perfect tense. Oke, this one masih sama. Oke, the health minister reports coronavirus case surge every day. Oke, yang everyday-nya biarin karena ini tentang adverb. Fokus kita ada di reports sama reported. Has reported. Ya, jadi kelihatan di sini Sobat Belajar reports and has reported. Oke, berarti untuk simple present tense yang ini untuk number one. Oke. Untuk yang number one, well, kita bisa lihat kalau sunannya adalah subject, okay, verb 1, as, or es. Nah, ini kenapa Kariska letakkan in bracket, Sobat Belajar, karena nanti disesuaikan dengan subjeknya. Oke, kalau nanti subjeknya adalah orang ketiga tunggal, she, he, it, atau nama orang, singular, third person singular, berarti Sobat Belajar perlu menambahkan s or es di verbnya. Nanti penambahannya tinggal dilihat ending with apa, basic form dari verbnya. Ya, oke, and next-nya nanti followed by object. Kenapa objeknya ada keterangan optional? Karena dalam bahasa Inggris, ada kata yang memerlukan objek, kata kerja memerlukan objek, dan juga enggak, Sobat Belajar. Jadi kalau misalnya memang tipenya itu dia bukan kata kerja yang membutuhkan objek, berarti nggak usah ditambahkan objeknya. Oke, jadi disesuaikan apakah nanti verbnya bentuknya transitive or intransitive. Oke, going on. Untuk yang bentuknya present perfect tense, berarti yang number 2, Sobat Belajar. Oke, dia berarti ada subjeknya. The health minister has reported, ya, the coronavirus case surge recently. Oke, yang recently kita biarin aja, fokus kita again ke bentuk verbnya, has reported, ya. Nah, memenuhi this one, subject plus has or have.
Oke, sobat belajar, untuk have itu nanti subjeknya adalah I, you, they, we, dan juga yang bisa diganti dengan they. Contohnya Rizka and Salma, for example. Pokoknya dia dua orang. Oke, yang bisa diganti pronounnya jadi they, walaupun menggunakan nama orang, bisa menggunakan have karena sama dengan they. Ya, and next one, past participle, verb 3. Ya, dari sini sobat belajar udah bisa lihat kalau si present perfect tense itu menggunakan verb 3 or past participle, while simple present tense itu menggunakan verb 1. Ya, kelihatan nih verb 1, verb 3, significant, right? Nah, ini juga objeknya disesuaikan nanti apakah kata kerjanya ini masuk kategori transitive or intransitive, butuh objek atau enggak. Ya, tapi intinya dari sini sobat belajar bisa lihat kalau si simple present tense itu menggunakan verb 1, ya ada additional s or es, depends on the subject. Nah, untuk si present perfect tense itu menggunakan verb 3 or past participle. Ya, oke, ini untuk yang bentuknya positif, kalau si present perfect tense butuh has or have, kalau simple present tense dia langsung habis subject terus ke verb 1 ya. Oke. Nah, kita lihat lagi ke bentuk yang berikutnya, sobat belajar. Ya, berarti kita lihat ke bentuk yang negative. This one masih sama. Oke, sobat belajar, kata-katanya sama, tapi ini garis keganti ke bentuk yang negative. Oke, ini berarti simple present tense. Number 1, this one, number 2. Oke, the health minister doesn't report coronavirus. Doesn't report. Hasn't reported. Ya, sobat belajar, berarti untuk simple present tense yang bagian negatif, sobat belajar bisa lihat verb change-nya adalah dia menggunakan do or does not. Ya, nah yang perlu diperhatikan adalah ketika tadi awalnya di dalam simple present tense yang bentuknya positif, dia ada additional s or es. Nah, nanti ketika dia bentuknya jadi negatif, sobat belajar, karena sudah ada si does ini, atau yang di sini udah ada si does, yang ini, berarti bentuk kata kerjanya dia nggak usah lagi ada additional s or es. Dia langsung ke bentuk yang bersih, ya. Dari report jadi reports. Nah, si s or es-nya ini nanti sebenarnya sudah digantikan oleh si does-nya. Jadi sobat belajar nggak usah lagi double s or es. Ya, coronavirus case surge every day. Ya, berarti tinggal ditambahin do or does-nya aja, sobat belajar, dan of course not-nya. Karena bentuknya tadi negative, plus verb 1, plus object. Ini optional. Tapi intinya still verb 1 yang digunakan untuk simple present tense. Even though dia bentuknya negative, ya dia masih menggunakan verb 1. Yang jadi pembedanya adalah nanti additional s or es-nya itu substitute by does. Ya, does not, do not. Ya, oke. Got it? Number 2, present perfect tense. Nah, ini dia yang menjadi pengubahannya adalah cuma menambahkan not-nya di sini, sobat belajar. Ya, jadi kalau yang awalnya the health minister has reported karena bentuknya positif. Nah, kalau misalnya bentuknya dia negatif, sobat belajar tinggal tambahkan not-nya. Ya, not-nya di mana, Kak? Not-nya setelah has or have-nya. Jadi dia di antara has or have dan juga sebelum ke verb-nya, sobat belajar ya. Oke. The health minister has not reported. Jadi bukannya not has reported or has reported not, tapi has not reported the coronavirus case surge recently. Oke, nah itu yang bentuknya negatif. Remember, kalau si simple present tense, sobat belajar menggunakan do or does. Nah, ketika sudah menggunakan does, especially, ya, karena ini menggunakan additional s or es, berarti verbnya udah bentuk yang basic. Dia udah bersih, nggak ada tambahan apapun. Oke, nah while untuk si present perfect tense itu dia peletakan not-nya setelah si have or has-nya. Ya, belajar. Oke, sekarang kita lihat ke bentuk yang berikutnya. Oke, bentuk interrogative. Oke, nah untuk yang bentuk interrogative, sobat belajar, untuk yang ini yes or no questions, jadi jawabannya yes or no, sobat belajar tinggal memindahkan si does-nya or has-nya itu ke depan subject.
Oke. Nah, yang paling gampang adalah si present perfect tense, si has-nya yang tadi ada di tengah antara subject dan juga verb, dia langsung ke depan. Oke. Nah, untuk yang si simple present tense itu do or does-nya. Sobat belajar ya, karena menggunakan verb-nya ini, oke, yang action. Nah, berarti do atau does-nya jadi di depan. This one, do or does, subject plus verb one, objeknya optional. Nih ya, don't forget the question mark. Oke, intinya adalah si simple present tense yang sobat belajar mainkan adalah do does-nya. Oke, nanti disesuaikan dengan subjeknya apakah dia menggunakan do or does. Ya, kalau menggunakan does, again, ini kembali ke bentuk yang bersih, tanpa ada s or es. Ya, oke, got it? Present perfect tense, sobat belajar, nah dia ini has-nya tinggal dikedepankan, atau si have-nya, ya reported. Verbnya juga nggak berubah, tetap bentuk yang itu. Ya, jadi dia easy peasy, right? Have or has, subject plus past participle, verb 3. Objeknya optional. And question mark. Oke, ini yang bentuknya yes or no question. Gimana kalau bentuknya menggunakan question word? Sobat belajar ya. Oke, this one. Nah, yang menggunakan 5W1H. Ya, ini gampang. Cuma tinggal tambahkan pertanyaan dari 5W1H-nya itu di depan dari yang sebelumnya dibentuk yes or no questions. Sobat belajar ya. Contohnya tadi, does the health minister report the coronavirus case surge every day? Jadi why kalau misalnya mau bertanya tentang reason. Oke. Sama juga kalau misalnya di present perfect mau menanyakan tentang reason, ya udah tinggal tambahin di sini pertanyaannya. Easy, right? Nah, itu udah deh. Simple present tense berarti WH question, nanti bisa what, what, when, where, why, how, who, does, or do, ya. Jadi nanti do or does-nya disesuaikan dengan subjeknya itu siapa. Subject verb one optional, remember kalau udah menggunakan does di sini, sobat belajar, maka verbnya yang di sini dia bentuk yang bersih, ya. Again, question mark. Present perfect tense juga sama, WH questions, have or has, subject plus past participle, verb 3, dan juga O-nya objek optional. Ya, sobat belajar. Untuk yang WH question ini nggak terlalu gimana-gimana, karena tinggal menambahkan apa yang memang dibutuhkan informasinya di bagian yang paling depan. Nah, kita lihat lagi sekilas verb changes-nya. Sobat belajar. Jadi untuk verb changes, itu dia dibagi lagi kategorinya ada regular dan irregular. Ya, kalau misalnya irregular, sobat belajar, berarti ini yang bentuknya beraturan. Artinya adalah dia nanti, sobat belajar bisa lihat dari simple formnya yang digunakan di verb one atau di simple present, itu untuk mengubah ke past participle atau si present perfect, itu cuma ditambah ed or d. Ya, contohnya ini, dari kata announce, sobat belajar jadi announce. For example, I announce. Itu untuk yang simple present tense. Tapi untuk yang present perfect jadi I have announced or I've announced. Ya. Nah, untuk call ya jadi called. Tambahan ed. Untuk delay becomes delayed. Jadi intinya untuk regular verb, sobat belajar, ada tambahan ed or d, nanti depends dia ini katanya berakhir dengan huruf apa, apakah consonant ataukah vowel. Ya, nah yang berikutnya adalah ketika bentuknya irregular. Sobat belajar ya. This one. Nah, untuk yang irregular verb ini, sobat belajar bisa lihat at least nanti pilihannya seperti ini. Ada yang dia bentuknya sama dari simple formnya yang digunakan di verb one dengan verb 3-nya yang digunakan di present perfect. Ada yang beda, deal jadi dealt. Ada yang beda juga dari forgive jadi forgiven. Jadi untuk pengubahannya dia itu nggak sama semua. Tergantung dari katanya. Deal aja jadi dealt, tapi forgive jadi forgiven. Ya, nanti gimana caranya biar tahu? Sobat belajar perlu banyak latihan. Nah, berarti we did it. Tinggal kita lihat ke exercise-nya kalau gitu.
Sobat belajar. Nah, ini fill in the blank with simple present tense or present perfect tense ya. Berarti tinggal kita sesuaikan. Ini Kariska juga udah kasih clue-nya apa, tinggal sobat belajar ganti kata kerjanya. Alright. This one. This. Oh, in white. Of course. Uncle Joe change. Nah, ini berarti modal kita change his plan. Present perfect tense. Consider, kalau si Uncle Joe ini dia adalah third person singular. Ya, berarti dalam present perfect tense itu harus pakai has-nya dulu. Dia nggak bisa langsung ke verb-nya. Udah, pakai has-nya. Sekarang verb-nya ini karena di basic form kita ganti ke bentuk yang past participle atau verb 3. Jadinya change. Udah selesai. Number 2, simple present tense. They. Nah, untuk they berarti dia tidak ada penambahan apa-apa. Langsung kata kerjanya kita insert here. Who. Right. Number 3, last, present perfect tense. Sobat belajar, ini kita lihat di sini. Hati-hati ya. Ada nama orang, Mr. Ahmad and Mrs. Leah. Kata kerjanya buy a new house. Dan dalam present perfect tense. Nah, ini walaupun dia menggunakan nama orang, tapi ada 2 orang. Ya, dia nggak tunggal. Berarti ini sebenarnya sama dengan they, sobat belajar. Ya, nah berarti tinggal kita lihat. Kalau misalnya they, itu dia menggunakan have or has. Dia menggunakan have. Have. Nah, dari kata kerja yang di sini, by basic form, kalau misalnya present perfect tense kan bentuk yang tipe 3, or verb 3. Nah, berarti dari by becomes about. Be careful with the spelling, ya. B-O-U-G-H-T. Have boat. Nah, kalau misalnya nanti case-nya cuma satu, Mr. Ahmad aja, atau Miss Cecilia aja, berarti dia menggunakan has. Ya, sobat belajar, think about how many people are there. Ya, karena nanti akan menentukan apakah menggunakan have ataukah menggunakan has. Ya, sobat belajar. So, that's for this simple present tense versus present perfect. Ya, sobat belajar, jadi perbedaannya adalah kalau si simple present tense menggunakan verb 1, si present perfect menggunakan verb 3. Sobat belajar, now you understand how to make the simple present tense and present perfect tense. Well done, sobat belajar. Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!